Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Nur Hasanah, NIM S1211182. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi selama tutor berjalan. Yang pertama ada sholat wajib. Syarat wajib sholat adapun meliputi yang pertama muslim atau beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, keempat suci dari hadas kecil maupun hadas besar, yang kelima sadar. Selanjutnya ada syarat sah sholat, yaitu yang pertama telah masuk waktu sholat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci badan, suci tempat sholat, dan pakaian yang digunakan terhindar dari najis, yang kelima mengetahui tata cara pelaksanaannya. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu yang pertama berhadas, segala kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar, dan lain-lain. Yang kedua terkena jelas oleh najis. Selanjutnya yang ketiga, sengaja berkata atau berbicara saat dalam keadaan sholat. Yang keempat, sengaja meninggalkan satu syarat atau rukun sholat. Yang kelima, sengaja melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut yang terlepas dari gerakan sholat, misalnya menggaruk ke arah yang sama. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, mendahului gerakan imam bila Anda adalah seorang makmum. Yang kedelapan, murtad. Rukun salat yaitu yang pertama niat. Yang kedua, berdiri dengan tegak bila mampu dan juga boleh sambil duduk ataupun berbaring bila ada uzur. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang kelima ruku, keenam itidal, yang ketujuh sujud, kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, kesebelas membaca sholawat Nabi, kedua belas mengucap salam pertama, ke-13 tertib atau dilaksanakan secara berurutan. Selanjutnya yaitu aqaidul iman. Aqaidul iman secara bahasa artinya mengingatkan sesuatu. Secara istilah artinya amalan hati yang berupa keimanan hati atau amalan hati yang menunjukkan kepada sesuatu dan pembenaran. Contohnya akidah-akidah. Iman secara bahasa artinya percaya. Iman secara istilah artinya amalan hati yang harus dipercayai di dalam hati mengenai adanya sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Jumlah aqaidul iman ada 50 dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sifat bagi Allah dan sifat bagi Rasul. Sifat bagi Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib artinya meyakini dalam hati bahwa sifat itu ada, sifat yang melekat pada Allah dan tidak bisa dipungkiri adanya sifat bagi Allah, yaitu ada 20. Selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin dilakukan dan ditinggalkan oleh Allah. Jumlah sifat jaiz bagi Allah hanya ada 1, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan dan meninggalkannya. Selanjutnya ada sifat mustahil, yaitu kebalikan dari sifat wajib. Sifat yang secara akal tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Sifat mustahil juga jumlahnya ada 20. Kemudian ada sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yaitu yang pertama ada sidik, artinya jujur, amanah, artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan wahyu, fatana artinya cerdas. Kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama ada kizib, artinya bohong. Yang kedua ada khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga ada kitman, yang artinya menyembunyikan kebenaran. Yang keempat ada balada, yang artinya bodoh. Selanjutnya ada sifat jaiz bagi Rasul, yang artinya semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai individu manusia, juga sifat yang menjelaskan kedudukan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi Rasul yaitu al-ardul basyariyah, yang artinya memiliki sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya, contoh makan, minum, tidur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi tentang cara mengurus jenazah. Cara mengurus jenazah yaitu ada 4 kewajiban bagi yang masih hidup. Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat lalu menguburkannya. Dalam pengurusan jenazah ada beberapa niat atau bacaan-bacaan yang dilakukan. Yang pertama ada niat memandikan jenazah.
Pertama, nawaitul husla lihazal mayiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, nawaitu husla lihazihil mayitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya ada niat istinja, yaitu nawaitu istinjai minal mayitati fardu alayullahi lillahi ta'ala. Selanjutnya ada niat wudhu, nawaitu wudhu'a lihazihil mayitati lillahi ta'ala. Nawaitu wudhu'a lihazal mayiti lillahi ta'ala. Selanjutnya niat memandikan anak perempuan. Nawaitu ghusla lihazihil mayitati tiflati fardu kifayati lillahi ta'ala. Niat memandikan anak laki-laki. Nawaitu ghusla lihazal mayiti tifla fardu kifayati lillahi ta'ala. Niat wudhu laki-laki. Nawaitu ghusla lihazal mayitati lillahi ta'ala. Niat wudhu anak laki-laki, nawaitu wudhu'a lihazal maytati kifli lillahi ta'ala. Niat wudhu anak perempuan, nawaitu wudhu'a lihazil maytati tiflati lillahi ta'ala. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.